langkah cerdas selamat dari api neraka, menjauhi bantah-bantahan. Memang dalam Islam salah satu ciri khasnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bagaimana kita tidak berdebat. Ya, tidak berdebat. Kita cukup menyampaikan argumentasi kita, cukup menyampaikan hajat kita, diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, selesai bagi kita. Tidak ada dalam kehidupan atau kamu seorang muslim menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada orang kita nasihatin, dia bisa menerima, minimal dia merespon positif, alhamdulillah. Tapi kalau dari awal kita berbicara dengan dia yang ada adalah penolakan, maka apa manfaatnya? Kalau pertemuan pertama dia menolak, maka pertemuan kedua dia akan lebih menolak lagi, ketiga mungkin dia akan menghina dan seterusnya. Bukan berarti kita berhenti mendakwahi orang-orang yang tidak memahami agamanya itu melakukan pelanggaran, tidak. Tetapi kita lebih banyak fokus ya untuk menyampaikan saja dan jangan menghabiskan argumentasi kita atau waktu kita pada orang-orang yang tidak mau mendengar, apalagi tidak menghargai kita. Ya, Islam melarang penganutnya untuk membuat dirinya terhina. Misal kita berbicara tapi tidak ada yang dengar, ya udah jangan ada di sana. Cari aja komunitas yang kira-kira bisa mendengar kita. Kita berada di satu komunitas, kita tidak dihargai. Suka diolok-olok segala macam. Cari komunitas yang lain yang kita punya kedudukan. Yang kita bisa dimuliakan. Ya, ini boleh dalam Islam, bahkan dianjurkan. Kita tidak boleh menjurumuskan diri kita pada hal-hal yang menghinakan diri kita, menjatuhkan martabat kita, menghilangkan peluang-peluang kita untuk bisa berprestasi. Ya, dengan cara misalnya diolok-olok atau yang semisalnya. Nah ini gambaran pembukaan tentang masalah larangan atau menjauhi bantah-bantahan. Jadi kita cukup sampaikan dengan cara yang santun dan baik, diterima alhamdulillah. Tidak diterima ya sudah. Kurang lebih seperti itu. Baik Ustaz, apakah berarti saya tidak boleh berdiskusi? Saya tidak boleh berdialog? Boleh. Tapi tujuannya apa dulu? Kalau kita misalnya punya argumentasi dalam satu permasalahan, orang itu juga punya argumentasi dan memang keduanya sedang mencari mana yang terbaik. Ya, itu tidak masalah. Dibolehkan saja. Yang satu menyampaikan argumentasinya, yang satu membantahnya, yang satu menjawabkan lagi. Tapi secara ilmiah, dengan adab dan tata krama yang benar boleh saja. Tapi kalau kita habiskan waktu, terutama pada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak tahu menilai kebaikan orang-orang yang cuma tahu ribut saja, hidupnya menggunakan manajemen konflik, tidak ada gunanya kita habiskan waktu dengan orang seperti ini. Ya, tidak ada gunanya kita menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti ini. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis tentang dalil keutamaan yang didapatkan kalau orang meninggalkan debat. Ya. Diangkat oleh penulis sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' di nomor 1464. Bunyinya, kata Nabi SAW, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kediba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Terjemahannya, aku akan menjamin, kata Nabi SAW, sebuah istana di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Perhatikan potongan sabda Nabi SAW, dia tinggalkan perdebatan meskipun dia benar. Kalau dia sudah sampaikan, ternyata orang itu tidak mau dengar. Ya, kita sudah sampaikan, akhi, ukhti, sholat, ini perintah dalam agama. Ah, sudahlah, sok tahu, nggak usah gini. Berarti orang yang sudah membuka langsung pintu perdebatan. Kita mau sampaikan ayat, mau sampaikan hadis, kira-kira mau didengar? Nggak bakal didengar. Kalau dari awal sudah dibuka pintu perdebatan duluan, penolakan duluan. Maka ini ada jaminan khusus bagi orang yang meninggalkan debat-debat seperti ini. Kemudian kata Nabi SAW, juga aku menjamin sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Nanti kita akan rincikan ya. Kemudian yang ketiga, dan juga aku menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya atau menyempurnakan akhlaknya, karakternya. Baik, kita ambil faedah dulu dari hadis ini. Faedah pertama dari hadis,
adanya jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Akan panjang lebar kita paparkan dalil-dalil tambahan dan penjelasan tambahan tentang masalah bab ini. Nanti kita akan fokus insya Allah sampai 1 jam ke depan tentang masalah dalil-dalil tersebut, berikut juga dengan tanya jawabnya insya Allah. Jadi kita akan panjang lebar insya Allah jelaskan tentang masalah potongan pertama hadis, jaminan di pinggiran surga istana bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ini akan lebih panjang lebar kita jelaskan tambahan-tambahan dalilnya insya Allah, berikut juga tentang syarah atau penjelasannya. Saya langkahi dulu ini, kita jelaskan dulu hadis ini. Ya. Kemudian yang kedua, jaminan Nabi SAW di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi poinnya di sini, walaupun bercanda nggak boleh bohong. Ini ada bahasan sendiri tentunya ya, tapi ini berarti adanya ancaman berat bagi setiap muslim yang suka berbohong atau membuka pintu bohong itu sendiri. Dan jangan pernah dibuka, karena satu kali membuka pintu dusta ini, maka akan terbuka dusta-dusta selanjutnya. Ini kalau tidak salah pernah kita jelaskan di salah satu poin dulu ya. Kalau anjuran dalam agama ini, agar jangan pernah berbohong sama sekali. Tidak butuh berbohong. Kalau kita benar, kita sampaikan apa adanya. Kalau kita salah, kita akui kesalahan kita. Mungkin berat pada saat kita harus mengakui kesalahan, tapi pada saat itu pastikan Bapak Ibu sekalian, karena kejujuran kita, permasalahan kita sudah selesai. Walaupun nanti masih ada proses penyelesaian dari permasalahan tersebut. Daripada kita bohong, maka setiap kali ditanya permasalahan, maka akan selalu saja berbohong, dan bohong satu akan punya saudara bohong-bohong yang lainnya. Luar biasanya masalah dusta ini, kalau kita hidup, misal kita jujur 10 tahun, kemudian tahun ke-11 kita bohong sekali dan ketahuan. Kira-kira yang orang nilai jujur 10 tahun atau bohong yang satu kalinya? Alhamdulillah banyak saksi. Ya. Jadi luar biasanya menjaga kejujuran 10 tahun itu bisa rusak dengan satu kali bohong saja. Jadi memang berat sekali. Makanya kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina. Jujur itu adalah ketenangan jiwa. Wal kadhibu ribah, dan bohong itu adalah ya, kekacauan dalam jiwa. Karena tidak akan pernah tenang hidupnya. Makanya Nabi SAW larang tidak boleh bohong walaupun bercanda. Tentu ada satu pengecualian khusus bagi suami istri. Kalau dalam bab bercanda, memuji, dibolehkan berbohong. Ya. Kayak misalnya, suami bilang sama istrinya, saya belum pernah melihat wanita secantik kamu. Contoh, untuk menggembirakan istrinya. Atau istrinya bilang, saya belum pernah melihat lelaki setampan kamu, untuk menggembirakan. Di bab itu boleh. Bukan bohong lain ya. Bukan selingkuh lalu bohong, gak boleh. Haram dalam Islam. Tapi dalam pujian, istrinya hidangkan makan, mungkin keasinan. Enak gak? Enak. Dia bohong untuk menggembirakan. Tapi boleh ditambahin. Dia mengatakan lain kali garamnya kurangi ya. Gak apa-apa. Jadi kan. Mungkin suaminya pulang rumah, keringatan bau. Gitu kan. Tiba-tiba mau biologis. Gimana supaya gak tersinggung perasaannya? Oh Masya Allah, belum mandi aja sudah ganteng. Apalagi kalau sudah mandi. Ya ini contoh. Dan banyak contoh-contoh lain, intinya jangan berbohong kalau selain daripada pintu ini saja. Kalau pintu ini berbeda, ya. Itu pun ini dalam rumah tangga bukan menjadi satu habit, bukan jadi kebiasaan. Ini sesekali. Yang benar adalah kita gunakan pola kejujuran yang lebih banyak, gitu kan? Betul-betul memang kita puji apa adanya. Kelebihan pasangan kita puji. Kemudian kalau kekurangannya kita rangkul dia agar bisa menyempurnakan kekurangan tersebut. Baik, potongan yang ketiga, jaminan di surga juga dari Nabi SAW bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ini kalau tidak salah juga sudah pernah kita jelaskan dulu tentang masalah kedudukan akhlak yang mulia. Yaitu orang-orang yang memang memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia betul-betul menjaga karakternya. Karena orang yang hubungannya baik sama Allah, pastikan dia jujur, dia akan amanah, dia akan tanggung jawab, dia akan dermawan, ya, dia akan pemaaf. Itu karena orang-orang yang kenal Allah SWT. Terbaiki
ya dengan sendirinya karakter-karakter dia. Dan dia akan jauh dari karakter buruk seperti bohong, menipu, memukul, menggunjing, dan segala macam hal yang dilarang dalam agama ini tentunya. Itu juga ada bahasan sendiri, tapi yang jelas kalau orang berusaha memperbaiki akhlaknya yang mulia, maka itu adalah salah satu kunci masuk ke dalam surga, bahkan mendapatkan istana di tertinggi, tempat tertinggi di surga. Dan kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Baik, kita akan fokus teman-teman sekalian bahas tema kita tentang masalah larangan berdebat. Ini tambahan dalil dan syarahnya. Yang pertama adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah yang berbunyi, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utu al-jadal atau utul jadal. Thumma qara'a ma dharabu laka illa jadala. Kata Nabi SAW, tidaklah sebuah kaum menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah atau kebenaran, kecuali karena suka berdebat. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, mereka tidak memberikan perumpamaan kepada Muhammad kecuali benar-benar hanya untuk berdebat saja. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bahwasanya penyebab menyimpangnya seseorang dari kebenaran, dari petunjuk yang telah datang kepada dia, itu karena suka berdebat. Jadi orang yang hadir di dalam majelis ilmu seperti ini, kalau dia ikhlas hadir untuk mendapatkan ilmu dan dia betul-betul ingin mengejar dan mengamalkan isinya, maka kita temukan pasti ilmu itu akan melunakkan hati dan membuat orang tidak suka berdebat. Bahkan terbuka sekali pintu penerimaan. Karena kalau disampaikan, akhi ukhti begini, oh iya, akhi ukhti jangan begini, oh iya, itu akan terbuka. Ya. Dibandingkan dengan orang justru setiap kali disampaikan satu argumentasi, apalagi kalau itu adalah hobi dia, kesukaan dia dan itu pelanggaran agama, maka yang terjadi dia berdebat. Nah kalau dia mendebat ini bahaya sekali. Jadi kalau ada yang menyampaikan petunjuk kepada kita dari Allah SWT cuma melalui lisan dia, mungkin karena satu sikap, satu perbuatan yang kita lakukan yang sebenarnya itu buruk, kita tahu sampai pelanggaran, harusnya kita berterima kasih. Jazakallah khair, jazakillahu khair, misalnya kita ucapkan kepada saudara dan saudara kita, sudah mengingatkan, doain ya supaya saya bisa berubah. Nah itu contoh yang baik. Tapi kalau dia justru menyembunyikan ya, keburukan dia itu dan melindungi dirinya dengan berdebat, maka pastikan orang ini pasti akan sesat, ya, akan keluar dari petunjuk yang ada, yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang. Ini yang pertama. Yang kedua, juga hadis atau bukan hadis ini sebenarnya disebutkan statement ya, para ulama. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah menyebutkan, dan ini dinukil dalam buku Mukhtasar Tarikh Dimashq. Kata Imam Malik rahimahullah, al-mira'u fil ilmi yuqassil quluba wa yuwarrithu dhaga'in. Berdebat dalam ilmu akan membuat hati keras dan mewariskan dendam. Jadi berdebat dalam ilmu, kita sudah tahu nih diri kita salah sebenarnya. Tapi berusaha memutarbalikkan fakta, mendatangkan dalil-dalil argumentasi untuk membenarkan. Padahal kita sudah tahu diri kita salah. Maka orang seperti ini tidak akan bermanfaat dan tidak ada keberkahan ilmunya. Malah membuat hatinya keras dan bahkan bisa mewariskan dendam. Makna mewariskan dendam artinya dendam itu akan selalu ada dalam hatinya. Dan bagaimana dia berharap agar rivalnya tadi walaupun benar itu dikalahkan. Tidak hanya saat itu, berlaku kapan saja. Setiap kali dia bertemu, maka dia akan selalu ingin menjatuhkan rival tersebut atau mencelakakannya karena sudah ada sifat dendam dalam hati. Lihat efek daripada berdebat itu. Ya. Jadi orang justru sebaliknya kalau kita pahami, kalau ada orang meninggalkan perdebatan, kita sudah tahu orang ini di depan kita sebenarnya salah. Kita sudah sampaikan, tetap dia debat kita tinggalkan, pastikan kita selamat secara hukum agama pada saat itu dan selamat dari makar orang itu. Tapi kalau kapan kita terus berdebat sama dia, maka habis waktu, bisa saja berbalik, tadinya kita benar jadi salah, bahkan bisa kedatangan keburukan yang menimpa kita dari orang tersebut. Ya. Jadi orang yang diam itu subhanallah betul-betul emas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ini diamnya pada tempatnya ya. Bukan diam kalau lihat ada kebenaran lalu tidak disampaikan, tidak.
Yang kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mengucapkan yang benar atau dia diam saja. Salah satu maknanya adalah dia hanya membahasakan apa yang diperlukan, ya, dan tidak menghabiskan waktu untuk berdebat. Menghabiskan waktu untuk berdebat. Jadi kita temukan apakah sebagian ulama atau ulama tidak berdebat? Mereka berdebat. Tapi berdebatnya tadi saya bilang, kalau bertemu antara dua orang dan dua-duanya ingin menyampaikan argumentasi demi untuk maslahat umum, ada sebuah hukum agama ingin dikerucutkan supaya keluar sebuah fatwa misalnya. Maka si A menyampaikan argumentasi, si B menyampaikan argumentasi, lalu terjadi diskusi ilmiah, maka itu tidak masalah. Ini tidak masuk dalam debat yang dilarang. Karena nanti ujung-ujungnya akan diambil pendapat yang paling benar misalnya, ya. Seperti mungkin teman-teman di Majelis Ulama Indonesia atau di Majelis Ulama di dunia ini, pasti mereka pada saat ingin menyampaikan sebuah fatwa, saya pun pernah terlibat di beberapa majelis gitu ya, pada saat mau mengerucutkan kepada sebuah hukum, maka pasti yang ini mengajukan argumentasi, yang itu mengajukan, tapi semua ini tujuannya untuk ngerucut ke satu poin, mana kira-kira pendapat yang paling baik buat umat ini, maka itu tidak masalah. Yang dimaksud sini adalah bukan masalah itu. Berdebat pada hal yang tidak ada gunanya. Kita berdebat dengan orang bodoh, berdebat dengan orang yang tidak bisa menerima kebenaran, tidak ada manfaatnya. Pernah disebutkan bahwasanya Imam Malik rahimahullah, yang baru kita sampaikan statement beliau, ya, tentang masalah beliau mengatakan berdebat dalam ilmu akan membuat keras hati dan mewariskan dendam. Beliau pernah pada saat lagi haji didatangi oleh beberapa muridnya. Imam Malik ini hidup di Madinah, dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imam negeri hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau terkenal sekali imam madhab, salah dari imam madhab, dan ini adalah dari 4 imam madhab ya. Dan beliau adalah gurunya Imam Syafi'i, pemilik buku kitab Muwatta rahimahullah. Beliau waktu itu hidup semasa, beliau meninggal tahun 179, beliau semasa dengan imam madhab yang lain Abu Hanifah. Ini meninggal tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i tidak sempat jadi muridnya Imam Malik dan tidak sempat jadi muridnya Imam Abu Hanifah, karena tahun Imam Abu Hanifah meninggal 150, tahun itu Imam Syafi'i lahir. Jadi beliau hanya belajar dari Imam Malik saja. Tapi Imam Malik sama Imam Abu Hanifah ini sering beda pendapat. Sebabnya karena masa dulu tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Kalau sekarang kan bisa via telepon, transportasi mudah sekali, orang naik pesawat, ya bisa ketemu dalam sehari, bahkan bisa tektokan lah pergi misalnya dari Saudi ke Irak atau Irak ke Saudi misalnya, atau dari Indonesia bisa kita bolak-balik, berangkat sehari, besok kita pulang, dengan diskusi itu bisa saja. Ya. Tapi masa dulu tidak bisa. Nah di Madinah kebetulan kondisinya pada saat itu, karena kota Rasulullah SAW, juga Imam Malik ini masih di generasi tabi'in, ya, karena beliau belajar dari para tabi'in. Ya, di antaranya beliau belajar dari Nafi', maulanya Abdullah bin Umar, kemudian dari Abdullah bin Umar. Jadi beliau generasi tabi'in. Tabi'in yang datang belajar dengan sahabat, tabi'in yang belajar dengan para tabi'in tersebut. Yang jelas Imam Malik rahimahullah, karena beliau tinggal di Madinah dan beliau masih sangat dekat dengan masa meninggalnya Nabi SAW, masih berinteraksi dengan banyak orang yang hidup dengan para sahabat Nabi dari kalangan tabi'in, maka beliau ya, sangat dekat dengan hadis-hadis yang sahih. Bahkan beliau menulis dalam salah satu fikih beliau, Imam Malik ini, kalau perbuatan ya penduduk Madinah itu bisa jadi hujjah. Bisa jadi hujjah. Ya, contoh misalnya takaran untuk menakar zakat fitrah, ya contoh misalnya. Nah penduduk Madinah, Bapak Ibu sekalian, itu mereka masih pegang takaran di masa itu persis seperti takarannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Malik mengatakan, ya udah kalau penduduk Madinah turun temurun pakai ini tolok ukurnya udah. Nah seperti itu kurang lebih. Nah Imam Abu Hanifah hidupnya di Irak. Irak cukup jauh ya dari Madinah. Mungkin perjalanan masa itu 1 bulan orang menunggangi kuda, jauh sekali. Imam Abu Hanifah karena beliau di wilayah Persia, Irak itu kan wilayah Persia, masih banyak orang yang baru masuk Islam, dari orang-orang penyembah berhala, penyembah api, ya. Dan waktu itu banyak pendusta-pendusta yang muncul mengarang-arang hadis. Maka Abu Hanifah lebih teliti untuk menerima dan menyortir hadis-hadis Nabi SAW.
Nah, karena ini banyak terjadi perselisihan pendapat antara dua imam ini. Banyak terjadi perselisihan pendapat di antara dua. Maksudnya selisih pendapat ini bukan mereka berdialog ya. Mereka belum pernah ketemu pada masa itu. Tapi yang ini lebih toleransi dalam banyak hukum Imam Malik karena memang beliau hidup di kota Madinah. Banyak dalil-dalil yang jelas depan mata dan juga perbuatan penduduk Madinah. Sementara Imam Abu Hanifah berada di Irak cukup jauh. Maka kadang-kadang Imam Malik bilang boleh, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh atau sebaliknya. Ringkas cerita, pernah mereka berdua bertemu di musim haji. Lagi haji, kemudian muridnya Imam Malik datang lalu mengatakan, wahai imam, imam itu kayak kita sekarang kiai Ustaz. Di tembok, di tiang masjid haram di sebelah sana, ada Imam Abu Hanifah yang selalu berselisih pendapat dengan anda. Tidakkah anda temui dia agar anda bisa menyatukan ya, berdialog sehingga bisa bertemu perselisihan pendapat selama ini yang memang ini muridnya kubuhnya ada, ini muridnya kubuhnya ada gitu. Kata Imam Malik, baik, mana orangnya ditunjuk. Karena Imam Malik mengatakan pada murid-muridnya jangan ada yang ikut dengan saya. Cukup saya sama dia saja yang akan duduk. Maka duduklah Imam Malik dan Abu Hanifah berbicara cukup panjang, lama waktunya. Sampai setelah selesai, mungkin kalau kita berjam-jam sekarang, sampai sudah selesai, maka murid-murid Imam Malik mengatakan, wahai imam, bagaimana pendapat anda tentang dia? Maka maka Imam Malik dengan sangat luar biasa mengucapkan kata-kata, sungguh Allah telah pertemukan aku dengan seorang laki-laki dari ulamanya umat ini yang kalau dia ingin membuat tiang masjid haram ini berbicara, bisa berbicara. Maksudnya orangnya punya kuat, hujjah, argumentasi. Dan Imam Malik sama sekali tidak mendebati pada hal-hal yang memang tidak perlu untuk berdiskusikan. Dan beliau justru mengakui teman diskusinya atau teman dialognya ya, atau mungkin kita katakan tadi debat ilmiahnya pada saat memang tegak argumentasi pada mereka. Nah begitulah keadaan para ulama, bukan fanatik dengan pendapat walaupun salah ya. Ini poin bisa ditangkap pesannya. Baik, selanjutnya ada juga sebagian ulama mengatakan idza aradallahu bi'abdin syarran uglika anhu babal amali wa fataha lahu babal jadal. Kalau seandainya Allah menginginkan kepada seorang hamba keburukan, justru Allah tidak ingin selamatkan orang ini, maka Allah akan tutup pintu-pintu amal untuknya, bahkan Allah akan bukakan baginya pintu perdebatan. Jadi kalau ada orang yang selalu kerjanya cuma debat aja terus, ya, dalam hidup itu bangun tidur sampai tidur berdebat, ya. Kalau perlu dia berdebat dengan dirinya sendiri di cermin, ya, maka orang seperti ini memang betul-betul Allah inginkan keburukan bagi dia, ya. Tapi kalau ada orang justru kalau kita mulai intonasi suara tinggi saja ya atau berubah aja maka dia terus menahan diri, maka orang itu adalah hal yang positif. Tapi kalau ada orang terus saja memancing emosi kita, dia tidak puas sampai kita emosi, sampai kita berdebat, sampai berantem sama dia, maka ini orang berarti buruk. Nah gitu tolak ukurnya, dinukil dari kitab Al-Hilyah di jilid 8 halaman 361.